2 hari sebelum kebakaran dahsyat melanda Los Angeles, Tuhan telah menjadi bahan ejekan dan tertawaan oleh para artis Hollywood yang berkumpul di Beverly Hilton Hotel, California. Dengan penuh kebanggaan, mereka menyebut California sebagai Godless Town atau kota tanpa Tuhan. Ini terjadi dalam ajang Golden Globe Awards ke-82 yang digelar pada hari Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Nikki Glaser, pelawak dan pembawa acara TV kenamaan, melontarkan pernyataan kontroversial yang segera memicu gelak tawa para selebriti yang hadir. Julukan kota tanpa Tuhan yang dilontarkan Nikki Glaser itu bermula dari sebuah polling bertajuk Globe's Leaders yang mengajukan satu pertanyaan mendasar. Apakah Tuhan pencipta alam semesta? Hasilnya mencengangkan, tidak ada satupun selebriti yang hadir di sana memberikan jawaban bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sambil tertawa lepas, layaknya seorang pelawak yang baru saja menyampaikan punchline terbaiknya, Glaser berkata, "Hahaha, tidak mengejutkan di kota tanpa Tuhan ini, ruangan jadi gemuruh saat Tuhan tidak ada yang memilih." Para selebriti tertawa, Nikki Glaser tertawa, dan tanpa mereka sadari, tornado api juga tertawa, dan Los Angeles pun menghadapi sebuah bencana yang sama sekali tidak lucu. 2 hari kemudian, kobaran api yang ikut tertawa bersama mereka meluluh lantakkan kawasan elit dan menyisakan kehancuran yang begitu dahsyat. Seperti monster mitologis yang marah, api yang ganas melahap setiap sudut yang dilaluinya. Pemukiman elit Pacific Palisades, kawasan favorit para selebritas Hollywood, menjadi korban pertama dari bencana ini. Rumah-rumah dengan arsitektur mewah yang biasanya menjadi simbol kemakmuran, dalam hitungan jam berubah menjadi puing-puing hangus. Kobaran api terus bergulir, melintasi wilayah Greater Los Angeles dengan rakus, melalap lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, dan setidaknya 24 nyawa melayang dengan sia-sia. Los Angeles, sang kota tanpa Tuhan, berubah menjadi neraka dunia. Setengahnya tenggelam dalam kobaran api, sementara setengah lainnya menggigil kedinginan dihantam badai salju. Los Angeles, kota yang identik dengan kemewahan, hiburan, dan gaya hidup yang glamour, dulunya hanyalah sebuah pemukiman kecil yang didirikan oleh misionaris Spanyol pada tahun 1781. Pemukiman kecil ini memiliki nama El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles, atau Kota Bunda Maria, Ratu para Malaikat, sebuah nama yang mencerminkan akar spiritualnya yang kuat dalam tradisi Katolik. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa abad berikutnya, perlahan tetapi pasti, mengikis fondasi spiritual masyarakat di sana, hingga kota ini berubah menjadi simbol dari sekularisme ekstrem dan bahkan sarkasme terhadap Tuhan. Mulai dari masa demam emas California, hingga pembangunan jaringan rel kereta api, perkembangan ekonomi yang pesat membawa modernitas dan nilai-nilai sekuler yang perlahan mengikis fondasi spiritual. Hingga abad ke-20, dengan munculnya Hollywood sebagai pusat hiburan dunia, Los Angeles bertransformasi menjadi simbol materialisme dan budaya hedonis. Dan dengan berdirinya Hollywood, Los Angeles berkembang menjadi pusat hiburan dunia, di mana para pengusaha dan visioner seperti Carl Laemmle dan Louis B. Mayer melihat potensi besar pada industri ini. Mereka mengubah Los Angeles menjadi kota impian bagi para pembuat film, aktor, dan seniman. Bersamaan dengan itu, hedonisme dan kebebasan yang kebablasan juga mulai berkembang melalui akumulasi pengaruh dari industri hiburan yang menempatkan popularitas dan keuntungan di atas nilai-nilai moral. Kita dapat melihatnya lebih jauh, di mana tema-tema yang mengagungkan individualisme ekstrem dan kebebasan tanpa batas kerap diangkat di layar kaca. Fenomena ini juga didukung oleh filosofi sekularisme yang menjadi landasan bagi banyak kreator dan sutradara, di mana mereka menggambarkan kehidupan tanpa aturan agama sebagai sesuatu yang ideal. Akibatnya, norma-norma tradisional tergantikan oleh standar yang lebih permisif, menciptakan lingkungan di mana segala sesuatu dapat diterima selama memenuhi kepentingan hiburan atau ekspresi diri. Fenomena ini semakin diperkuat oleh perkembangan filsafat barat yang mengarah pada ateisme. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas,
and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. Apa yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat? Los Angeles sedang menghadapi kebakaran besar yang hebat yang telah menyebabkan evakuasi massal dan kerusakan yang signifikan. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan neraka akan terjadi di Timur Tengah. Namun lihatlah bagaimana cara Allah mengembalikannya. Dialah sebaik-baiknya pemberi balasan. Allah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Quran Surat Fatir ayat 43.